Okay, now we go to what is new wave marketing. My definition about marketing actually is very, very simple. That is what I call PDB, positioning, differentiation, branding. PDB. If you don't have a strong brand, you are not a marketer. If you only believe on product, let's create a good product and we sell it at affordable price, and then we set up a good channel and then we promote it aggressively. Means that we are only doing marketing mix, product, price, place, promotion, right product, right price, the right place, and the right promotion. So that is not marketing. That is not marketing, not the real marketing. So many people thinking that marketing is marketing mix. It's better than if you think marketing is promotion only. If you think marketing is PR or marketing is selling, it is worse. If you think that marketing is marketing mix, it's better. But that is not enough. That is not the real essence of marketing. Actually, whatever your marketing is, you must have a brand. A brand is the real value that you can put the brand on top of the product. How good is your marketing mix? If you don't have a good brand, maybe you will not get enough profit. But if you are a monopolist, if you are the only player, it's a different issue, right? You don't need to use marketing. But in the competitive landscape, if there are so many competition, you must use this model, positioning, differentiation, and branding. But how can you build a strong brand? A brand is not only a name. A name is very easy. You can create a name, you can go to the fortune teller to give you a name, and you can register the name at the patent office. But there is no meaning. If your name is only registered in the patent office, you must create a positioning for your brand. Right? Because without positioning, your brand will have no identity. Your brand stands for nothing. So sometimes we know the brand is very famous, but we don't know what the brand stands for. Yeah, I know this brand, but what does it mean? What does it stand for? I don't know. The brand is just something else. But empty. The brand is empty. That's why positioning is very, very important. In our marketing world, positioning is a strategy to differentiate our brand from our competitors. But remember, a positioning is only a statement, positioning is only a promise, even positioning is a strategy. Positioning is a strategy to differentiate yourself from your competitors. But a strong positioning must be supported by a solid differentiation. Without solid differentiation, without solid uniqueness, actually the positioning is only a promise. You promise something like a politician. So if you want to develop a strong brand, please think about a good positioning, a beautiful positioning. But that good and beautiful positioning should be supported by very unique differentiation. And then if people see your integrity means that you promise something, that you deliver what you have promised, so you will get brand image. So from brand identity to brand integrity to brand image. So you cannot create image if you don't have clear positioning, which is supported by solid differentiation. This is what I call PDB.
dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, olaya olaya, aku berjanji padamu. Menunjukkan tanah airku Indonesia. 17 tahun melayani negeri. Hingga dipercaya lebih dari 120 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke. Menyatukan negeri dan menjadi jembatan Indonesia ke seluruh dunia. Telkomsel berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai perwujudan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia melalui penyediaan beragam layanan berkualitas. Menjadi operator pertama yang melayani pulau terluar, daerah perbatasan, dan desa terpencil. Menembus bahari, menyatukan negeri. Berkontribusi dalam membangun masyarakat berbasis broadband yang mengantarkan Indonesia menuju negara maju dunia. Untuk menegeri, inovasi tiada henti. Telkomsel, paling Indonesia. Kita lihat bahwa masyarakat tidak terlalu hargai penurunan yang sedikit. 10%, 20%, 30% nggak dianggap. 50% baru mulai dilirik sedikit. Tapi kalau 70% diskon atau 90% diskon baru kerasa, baru mantap. Ya, ya. Okay. Karena itu kita coba hitung di dalam. Sanggup nggak kita belikan sesuatu yang sangat-sangat agresif, sesuatu yang sangat-sangat agak mengagetkan masyarakat gitu. Sehingga dengan begitu orang yang tadinya menganggap wah ini terlalu mahal akan merasa oh sekarang saya sanggup. Gitu. Excel ampuh, sekali bayar gratis nelpon dan SMS 24 jam buat perbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Besok datang buka puasa di rumahku ya. Jadi kalau misalnya kompetisinya diferensiasinya di situ Pak, yang membedakan dari harga, reaksi dari kompetitor barangkali dia akan ikut-ikutan turun harga kan Pak? Itu yang kita hitung. Jadi waktu itu saya udah bicara ke tim network kita. Kita akan lakukan sesuatu something big in the coming 6 months. Ya, prepare from now. Jangan nanti setelah kita putuskan baru perlu dinaikin jumlah kapasitasnya. Saya bilang sebelum kita keluar dengan pricing yang tepat, sebelum kita keluar dengan iklan yang tepat, siapkan dulu jaringan. 6 bulan kita siapkan. Setelah 6 bulan tim kita bilang oke, siap. Nah, saya bilang kalau kita harus siapkan 6 bulan, kalau kita akan keluarkan sesuatu, kompetitor butuh juga 6 bulan untuk bisa copy apa yang kita lakukan. Nah, itu kejadian memang, benar-benar 6 bulan baru kejadian mereka bisa copy kita. Ini kemudian berikutnya ketika mungkin XL dalam hal ini sudah berhasil menurunkan harga dan jadi yang diidolakan, jadi idaman lah misalnya ya, seluruh idaman. Kemudian semua orang juga akhirnya turun murah. Itu akhirnya udah nggak value lagi. Value-nya yang tinggi di mana Pak? Apa yang akan dilakukan lagi setelah ini? Iya. Kalau kita lihat suatu perusahaan harusnya tidak hanya melihat price ya. Memang seolah-olah yang kita lakukan adalah price. Tapi sebetulnya di balik itu ada 4B minimum, yaitu produknya kita lihat, promo yang kita lihat juga, sama distribusinya. Nah, yang kita lakukan adalah produknya benar-benar kita perbaiki dulu. Ya, kita mulainya dari titik yang cukup agak lebih mudah. Karena waktu kita mulai dengan pricingnya di bulan Juli tahun lalu, jaringan kita tuh kepake baru 30%, 70% kosong. Sehingga kalau trafficnya, karena trafficnya pasti begitu, kalau kita turunkan harga otomatis memakan banyak kan.
Makin banyak kapasitas akan terpakai sangat-sangat besar dan mendadak biasanya. Nah, kita siapkan dengan 30% terpakai berarti 7% kosong kan? Nah, itu kita tambah lagi 4 kali lipat dari itu. Sebenarnya udah sangat besar kapasitas yang disediakan waktu tahun lalu itu. Yes. Dan kita launch benar-benar dalam waktu 2 bulan itu traffic naik 4 kali lipat. Kita perkirakan waktu setahun, ternyata cuma dalam 2 bulan sudah 4 kali lipat. Terus kita teruskan, setelah 6 bulan itu naiknya 6 kali lipat traffic kita. Jadi benar-benar setelah itu kita berjuang gimana nambah lagi gitu loh. Iya, iya. Nah, kalau dilihat seperti itu, apakah orang yang ikut-ikut tuh siap nggak dengan produknya? Yes. Siap nggak dengan persiapan seperti yang kita lakukan itu? Itu pertanyaannya. Murah kok. Emang ada yang lebih murah dari ini? Murah. Emang ada yang lebih murah dari ini? Bang, mobil Vespa bang, murah. Emang ada yang lebih murah dari ini? Gak usah kaget, XL terbukti murah. Semuanya jadi beres. Nyanyiin dong semenit aja. Nina Bobo. Kok berhenti, Bu? Katanya semenit. Bonusnya 1 jam. Bayar 1 menit gratis 1 jam. Gratis 1000 SMS ke semua operator. Nina Bobo.